Hasil pertandingan uji coba terakhir sebelum Piala Asia U23, saudara-saudara, menunjukkan permainan Vietnam ternyata jauh lebih bagus dari yang bisa ditunjukkan Malaysia, saudara-saudara. Jadi ini pertandingan di grup D ini tampaknya akan menjadi sedikit milik Vietnam. Tetapi Uzbekistan jauh lebih bagus, saudara-saudara. Jauh lebih bagus, dan Kuwait ini masih mungkin saja antara Vietnam, Kuwait, Malaysia itu sejauh. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita omongin, kita obrolin, kita bacotin, kita ulas, kita analisis, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terbaru, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Piala Asia U23 itu akan segera dimulai tanggal 15 April 2024. Itu kalau nggak salah hari Senin. Hari Senin pertandingan pertama pembukaannya itu adalah Qatar melawan Indonesia di grup A, saudara-saudara. Qatar melawan Indonesia di grup A, dan setelah itu tim-tim lain akan segera bertanding. Dan sebelum turnamen dimulai, semua tim melakukan pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba. Ada yang hanya bertanding sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Semuanya berusaha untuk mempersiapkan diri dengan sangat baik dan sangat maksimal. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, kita akan bicara tentang di grup D. Kenapa kita perlu membahas grup D, saudara-saudara? Karena di sini ada 2 tim dari Asia Tenggara. 2 tim dari Asia Tenggara yang menurut saya sudah saling kenal lah, sudah terbiasa bertemu. Jadi sudah tidak perlu heran lagi kalau mereka nanti akan langsung saling bunuh. Saling menewaskan. Itu tidak heran lagi karena ya sudah terbiasa lah. Dan ini adalah gengsi sesama negara Asia Tenggara. Malaysia bisa mengalahkan Vietnam. Begitu pula Vietnam bisa mengalahkan Malaysia. Grup yang terdiri dari sesama anggota Asia Tenggara ini enak, saudara-saudara. Menurut saya enak sekali, enak sekali. Sama halnya ketika kemarin Indonesia tampil di Piala Asia 2023. Memang di waktu itu ada Jepang dan ada Irak. Tim yang sangat kuat. Tetapi dengan bertemu tim dari sesama Asia Tenggara, peluang menang itu besar. Peluang menang itu besar, saudara-saudara. Terbukti kemarin di Piala Asia 2023, Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Dan sekarang di Piala Asia U23 ini, Malaysia dan Vietnam itu bertemu. Peluang Malaysia mengalahkan Vietnam atau sebaliknya, Vietnam mengalahkan Malaysia itu besar. Sama besarnya, saudara-saudara. Jadi menurut saya ketika 2 tim ini bertemu ya 50-50 lah. 50-50. Chance-nya 50-50. Peluangnya 50-50. Siapa yang jauh lebih siap, siapa yang jauh lebih matang, siapa yang jauh lebih berkonsentrasi, siapa yang jauh lebih beruntung. Siapa yang punya nasib jauh lebih baik akan bisa memenangkan pertandingan ini karena sekali lagi saya mengatakan kekuatan Malaysia maupun Vietnam itu sudah sama-sama diketahui, sudah sering bertemu di semua level, U16, U17, U19, U20, U22, U23 senior, dan pemainnya ya tidak jauh dari itu saja, sudah saling mengenal. Jadi menurut saya ini peluang di grup ini untuk lolos ke babak berikutnya itu lebih besar bagi Vietnam maupun Malaysia dibanding Indonesia atau Thailand di grup sebelah. D ini, saudara-saudara, di grup D ini saya merasa Uzbekistan akan menjadi tim yang superior. Uzbekistan akan mudah, akan bisa lolos, akan bisa tampil di babak
perempat final dengan mudah lah. Bahkan menurut saya mereka bisa tampil sampai ke semifinal. Mungkin saja bisa sampai ke final. Ini tim yang sangat bagus Uzbekistan, saudara-saudara. Uzbekistan tim yang sangat bagus. Mereka sebelumnya tampil di Piala Dunia U20 yang di Argentina, yang seharusnya digelar di Indonesia tapi batal kemudian digelar di Argentina. Materi pemain mereka mayoritas berasal dari tim itu. Pada waktu Piala Dunia U20, Uzbekistan itu tampil sampai ke babak 16 besar. Di edisi sebelumnya di Piala U23 itu juga mereka tampil bagus sekali sebagai tuan rumah. Tampil bagus. Di kualifikasi Piala Asia U23 mereka juga tampil cukup bagus, saudara-saudara, Uzbekistan ini. Kemudian di mana lagi ya? Di Asian Games. Di Asian Games itu mereka mengalahkan sampai di semifinal. Sampai di semifinal dikalahkan Korea Selatan, kemudian tampil di perebutan medali perunggu dan mereka mengalahkan Hong Kong untuk mendapatkan medali perunggu. Uzbekistan ini tim yang sangat bagus. Dan pada masa persiapan ini, saudara-saudara, pada masa persiapan mereka menjalani 2 pertandingan persahabatan. 2 pertandingan persahabatan melawan Qatar. Mereka menang 2-1, saudara-saudara. Sementara setelah Qatar, mereka tampil juga menghadapi Cina. Dan mereka menang 2-0. Mereka itu menggelar pemusatan latihan di Dubai. Di Dubai, Uni Emirat Arab. Ya, sama seperti Indonesia lah. Sama seperti pasukannya Sintayong, tetapi mereka tidak bertemu. Tidak beruji coba dengan Indonesia. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Tetapi mereka bisa mengalahkan Cina, mereka bisa mengalahkan Qatar. Ini adalah tim yang sangat bagus. Jadi menurut saya, menurut pengamatan saya dan menurut analisis saya, Uzbekistan akan menjadi tim yang menjuarai grup D. Mereka akan lolos ke perempat final dengan mudah ketika menghadapi Vietnam maupun Malaysia maupun Kuwait, saudara-saudara. Ini tim yang sangat bagus. Uzbekistan yang sangat bagus dan superior, otomatis kemungkinan terbesar prediksi saya adalah 1 tiket sisa mungkin saja akan menjadi runner up grup D. Ini akan diperebutkan antara Malaysia, Vietnam atau Kuwait. Nah, ini nanti kita bahas satu-satu. Misalnya, kita sebut saja Vietnam, saudara-saudara. Vietnam ini walaupun sebenarnya pelatihnya adalah Philippe Troussier, tetapi materi pemainnya itu sama. Sama, beberapa pemain Vietnam ini sudah tampil di Piala Asia 2023. Kemudian sekarang Ang Huang Tuan itu pelatihnya yang menggantikan Philippe Troussier itu juga bukan pelatih baru lah. Dia sudah melatih tim U20 Vietnam, U19 Vietnam. Kemudian kalau nggak salah di SEA Games atau SEA Games atau Asian Games ya, saya lupa. Nah, itu dia melatih juga dan tim yang sangat bagus. Materi pemainnya tidak berbeda jauh dari tim yang asuhan Philippe Troussier. Memang di level senior tidak terlalu bagus, tapi kan di usia mereka sebenarnya adalah usia junior dan ini tim yang sangat bagus. Dan hasil pertandingan uji coba Vietnam, saudara-saudara, hasil uji coba Vietnam ini juga cukup lumayan. Mereka menjalani 3 pertandingan uji coba dengan hasil 1 kali mengalahkan Tajikistan, 1 kali imbang dengan Tajikistan, dan 1 kali imbang dengan Jordania. Pada pertandingan persahabatan terbaru imbang dengan Jordania itu pun mereka kemudian adu penalti dan kalah lewat adu penalti 3-4, saudara-saudara. Jadi ini menunjukkan bahwa Vietnam ini tim yang sangat bagus yang bisa merepotkan Malaysia. Kenapa dia bisa merepotkan Malaysia? Karena begini, Malaysia ini sebenarnya juga tim yang cukup bagus, saudara-saudara. Tim yang sangat bagus. Tim yang sangat bagus yang mampu mengalahkan Indonesia di Piala AFF 2022. Tetapi dari hasil pertandingan persahabatan terbaru yang dijalani oleh Malaysia, hasilnya benar-benar cukup mengecewakan, saudara-saudara. Dari 2 pertandingan persahabatan terbaru, Malaysia itu dikalahkan Cina 2-1, 1-2 dan dikalahkan oleh Qatar 0-1. Sebelumnya, saudara-saudara, padahal pada pertandingan persahabatan di bulan Maret itu, saudara-saudara, Malaysia menggelar 2 pertandingan persahabatan melawan India. India adalah tidak ikut di Piala Asia U23 ini, sepertinya seperti itu. Itu hasilnya, saudara-saudara. Malaysia berhasil menang 2-1 dan imbang 1-1. Tetapi bedanya pertandingan melawan India diselenggarakan di Kuala Lumpur. Jujur, saudara-saudara, Malaysia U23 asuhan Juan Torres Garrido ini sebenarnya lebih variatif cara bermain maupun si Juan Torres Garrido itu lebih berani dalam melakukan eksperimen, dalam mengambil keputusan dibanding dengan Kim Pan Gon di tim nasional Malaysia senior.
Buktinya saudara-saudara dari pertandingan-pertandingan yang dia jalani, Juan Torres Garrido itu berani, ya memang gini, semua tim itu punya backbone, termasuk Juan Torres Garrido itu juga punya backbone, punya tulang punggung, punya pemain-pemain yang diandalkan. Tetapi dia juga berani mencoba pemain-pemain lain. Itu yang tidak dimiliki oleh Kim Pan-gon di tim nasional senior Malaysia. Dia punya backbone, tetapi backbone-nya itu ya 11. Itu kan tidak bagus sebenarnya. Tapi Juan Torres Garrido ini punya backbone, tetapi backbone-nya tidak 11 ya, hanya mungkin sekitar 4-5 pemain yang dianggap sebagai kunci. Sisanya, selebihnya adalah pemain-pemain yang coba dia rotasi, yang coba dia eksperimenkan posisinya, cara bermainnya. Jadi ini lebih bervariatif dan tim nasional U23 ini mereka kalau buntu, mereka punya cara untuk mencoba membongkar pertahanan lawan. Mereka punya pemain-pemain yang bisa menjadi super sub. Misalnya si Fergus Ternay. Itu juga dia bisa menjadi super sub. Dan itu sudah terbukti waktu dulu pertandingan di Piala AFF 2022 melawan Indonesia. Ada pula si Lukman Hakim Samsudin ini kalau dia main dan fit, ini dia bisa menjadi pemain yang membedakan. Kemudian si Alif Ichwan itu juga pemain bagus, saudara-saudara. Hakimi Azim juga pemain bagus. Sarafanan juga pemain bagus. Jadi ada beberapa pemain yang menurut saya kalau bisa dimaksimalkan, Malaysia bisa bersaing dengan Vietnam. Ini saya katakan ya, bersaing dengan Vietnam ya, bukan bersaing dengan Uzbekistan. Karena kalau bersaing dengan Uzbekistan itu berat, saudara-saudara, berat sekali. Mungkin butuh sedikit keajaiban, butuh mukjizat, butuh miracle untuk bisa Malaysia mengalahkan Uzbekistan. Tetapi kalau untuk bisa mengalahkan Vietnam, Malaysia mengalahkan Vietnam atau Vietnam mengalahkan Malaysia, itu peluangnya besar lah, 50-50 lah. Bagaimana dengan Kuwait, saudara-saudara? Bagaimana dengan Kuwait? Kuwait ini memang tim dari Timur Tengah, dari Asia Barat. Dan seperti kebanyakan tim dari Asia Barat, dari Timur Tengah, ini bermain dengan fisik yang bagus. Tetapi perbedaannya adalah Kuwait ini terlalu misterius. Misterius dan susah dibaca, tetapi secara umum mereka tidak terlalu istimewa. Mereka tidak punya pemain-pemain yang bagus lah, yang punya kualitas yang bagus, yang terkenal. Buktinya ini, bukti yang sepele aja. Bukti aja kalau saudara-saudara buka Wikipedia. Itu daftar pemainnya Kuwait itu merah semua. Merah itu berarti kan dia tidak dikenal. Hanya ada satu pemain yang cukup dikenal, yaitu Mahdi Dasti. Mahdi Dasti itu dia punya pemain gelandang, midfield, pemain tengah yang sudah punya 10 caps untuk tim nasional senior Kuwait. Jadi wajar kalau tim ini misterius. Tetapi saudara-saudara, kalau kita analisis lebih mendalam, saudara-saudara, hasil pertandingan Kuwait ini juga tidak terlalu istimewa, saudara-saudara. Anda tahu waktu Asian Games, Kuwait itu sempat dibantai oleh Korea Selatan 9 gol. Jadi Korea Selatan mengalahkan Kuwait itu di Asian Games itu 9-0. 9-0, saudara-saudara, luar biasa. Kemudian mereka berhasil menahan imbang Bahrain, mereka berhasil menahan imbang Thailand. Sementara di kualifikasi Piala Asia U23 ini, saudara-saudara, Kuwait itu sempat bermain imbang 2-2 dengan Irak. Tetapi itu hasilnya ya sama Irak aja yang bagus. Selebihnya lawan mereka yang dihadapi di kualifikasi Piala Asia U23 itu tidak terlalu istimewa. Timor Leste dan Macau. Jadi wajar kalau mereka bisa mengalahkan Timor Leste 4-0 dan Macau 3-0. Sementara Irak itu bermain imbang 2-2. Irak junior ini berbeda dengan Irak senior. Kalau Irak senior itu full pemain diaspora, full pemain abroad, full pemain keturunan yang bagus-bagus. Tetapi kalau Irak junior ini ya biasa aja. Jadi wajar kalau Kuwait bisa menahan imbang Irak. Jadi intinya, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa Kuwait ini bukan kekuatan yang sebagus Uzbekistan. Mungkin dengan Malaysia, dengan Vietnam, masih sedikit lebih bagus Malaysia, sedikit lebih bagus Vietnam. Atau kalau mau fair ya, kalau mau cari aman ya mungkin 50-50 lah. Ketika Malaysia ketemu Kuwait maupun Vietnam ketemu Kuwait, ini peluangnya 50-50. Jadi di antara 3 tim ini salah satunya pasti akan mendampingi Uzbekistan. Lolos ke babak berikutnya, karena Uzbekistan hampir pasti saya bisa pastikan kemungkinan terbesar akan menjadi juara di grup D. Saudara-saudara, menurut saya kunci kelolosan Malaysia atau Vietnam ke babak perempat final itu ada di pertandingan kedua ketika Malaysia bertemu Vietnam tanggal 20 April. 20 April di Al Wakrah. Itu kuncinya di situ.
Kuncinya di situ. Kenapa? Karena kalau berharap mengalahkan Uzbekistan itu ya susah lah. Saya sih memprediksi Malaysia akan kalah dari Uzbekistan. Vietnam juga akan kalah dari Uzbekistan. Malaysia kemungkinan bisa mengalahkan Kuwait. Begitu pula Vietnam kemungkinan besar bisa mengalahkan Kuwait. Kalaupun kurang beruntung, nasibnya kurang baik ya Vietnam lawan Kuwait imbang, Malaysia lawan Kuwait imbang. Nah, kemudian Uzbekistan akan mengalahkan Kuwait. Uzbekistan kemungkinan besar akan sempurna dengan 6 poin. Itu berarti itu berarti Malaysia dan Vietnam harus saling mengalahkan. Itu saudara-saudara kuncinya di situ. Sayangnya pertandingan Malaysia dan pertandingan Vietnam ini berada di pertandingan kedua. Jadi masih ada pertandingan ketiga. Kalau ini terjadi di pertandingan terakhir itu akan sangat bagus sekali saudara-saudara. Akan epic, akan kulminasi, akan finalnya di situ akan menjadi puncak pertarungan antara Malaysia dengan Vietnam. Dan ini akan menjadi pertandingan yang menurut saya akan sangat panas lah. Akan sangat panas karena bagaimanapun juga Malaysia dan Vietnam itu punya memori yang tidak bagus lah di Piala AFF senior ya. Di level junior juga sama. Jadi ini memang persaingan yang menarik dan yang paling menarik untuk ditunggu adalah bagaimana cara Vietnam bermain. Cara Vietnam bermain setelah tidak ada laginya Park Hang-seo, setelah tidak ada lagi Philippe Troussier. Apakah Hoàng Anh Tuan ini bisa membuat Vietnam tampil bagus, tampil bermain sepak bola ya ini ya. Kita bicara sepak bola ya, bukan bicara kungfu. Atau dia akan bermain seperti halnya di zamannya Park Hang-seo dengan kungfu, dengan brutal lah. Apalagi tim U23 ini kan waktu final Piala AFF U22 melawan Indonesia kan banyak sekali tendangan-tendangan kungfu, banyak sekali guntingan, banyak sekali ilmu gulat. Yang gitu. Jadi ini menarik untuk dinantikan bagaimana ketika Vietnam bertemu dengan Malaysia. Saran saya kepada Malaysia ketika nanti bertemu dengan Vietnam adalah bermainlah sabar. Bermainlah sabar, tidak terpancing provokasi Vietnam. Karena saya yakin Vietnam pasti akan berusaha untuk melakukan provokasi. Akan berusaha untuk memancing emosi para pemain Malaysia. Mereka akan membuat drama-drama, sedikit drama, acting, kemudian sinetron, kemudian begitulah. Pokoknya akan pura-pura jatuh, pura-pura cedera, bahkan mereka akan memprovokasi dan kungfu itu harus dihati-hati. Kalau Malaysia mampu menahan emosi itu, saya percaya Malaysia akan bisa mampu mengimbangi Vietnam. Setelah mampu menahan emosi, bermainlah sabar. Sabar dan tenang. Karena Vietnam ini pasti dia akan mengandalkan kecepatan. Dia akan mengandalkan kecepatan, akan bermain ngotot. Itu kelebihan Vietnam. Fighting spiritnya bagus. Itu harus diwaspadai. Caranya adalah dengan bermain sabar. Tidak memberi Vietnam kesempatan untuk melepaskan tembakan, untuk menusuk. Jadi dihentikan serangan Vietnam itu dari second line. Dari lini tengah, dari midfield, gelandang. Pemain tengah Malaysia harus berusaha secepat mungkin menghentikan serangan pemain-pemain Vietnam sebelum menjadi sesuatu yang bahaya di pertahanan Malaysia. Kalau itu bisa dilakukan dengan sangat baik, dengan lancar, dengan smooth, saya yakin Malaysia akan bisa mendapatkan kemenangan melawan Vietnam, saudara-saudara. Tetapi kalau itu tidak bisa dilakukan, ya jangan salahkan saya kalau nanti Vietnam berhasil mengalahkan Malaysia, Vietnam berhasil lolos ke babak perempat final. Karena Vietnam juga punya potensi untuk itu. Mereka secara kualitas tim itu bagus. Pemainnya jauh lebih berpengalaman. Jauh lebih berpengalaman karena pemain-pemain muda Vietnam ini sudah tampil di level senior juga. Beda dengan Malaysia. Beda dengan pemain Malaysia yang hanya ada 1, 2, 3 pemain saja. Sementara Vietnam itu hampir 50% pemainnya sudah pernah bermain di tim nasional senior. Jadi ini menjadi kelebihan Vietnam yang tidak dimiliki oleh Malaysia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin. Tentang persaingan di grup D, saudara-saudara. Di grup D Piala Asia U23 yang melibatkan dua tim dari Asia Tenggara, Vietnam dan Malaysia. Berdasarkan teori. Ini berdasarkan teori, saudara-saudara. Berdasarkan teori. Bisa benar, bisa salah, bisa tepat, bisa
ngawur. Berdasarkan teori, berdasarkan hasil pertandingan persahabatan yang sudah dijalani, ternyata Uzbekistan itu adalah tim yang superior. Luar biasa, saudara-saudara. Mereka mengalahkan Qatar dan mengalahkan Cina di pertandingan persahabatan. Sementara Vietnam itu juga lumayan performanya lumayan dengan mampu menahan imbang Jordania. Sementara Malaysia, saudara-saudara, Malaysia itu menderita 2 kekalahan dari Cina dan dari Qatar, saudara-saudara. Jadi, ini persaingan tampaknya akan ketat karena Kuwait ini terlalu misterius. Saya belum mendapatkan informasi tentang pertandingan persahabatan yang mereka jalani. Belum melihat cara mereka bermain seperti apa. Tetapi menurut saya Kuwait ini tidak akan terlalu istimewa, saudara-saudara. Jadi kemungkinan terbesar persaingannya hanya akan ada pada Malaysia dan Vietnam. Karena Uzbekistan sudah pasti kelasnya di atas Malaysia, kelasnya di atas Vietnam. Mereka akan mudah lolos ke perempat final, saudara-saudara. Itu berarti 1 tiket ke babak perempat final itu bisa saja menjadi milik Malaysia atau Vietnam. Kalau Kuwait tidak mengejutkan. Tetapi mungkin saja ada kemungkinan, ada peluang juga Kuwait akan membuat kejutan, saudara-saudara. Nah, ini yang menarik di situ. Jadi persaingannya mungkin hanya ada Malaysia, Vietnam, dan Kuwait, saudara-saudara. Ya, tiket pertama sudah silahkanlah diambil Uzbekistan karena memang itu tim yang sangat bagus, tim yang kompetitif, tim yang kemarin tim U20-nya tampil di Piala Dunia U20 di Argentina, saudara-saudara. Jadi ini tim yang sangat bagus. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermutu, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!